Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Hedar Farida dari kelas reguler manajemen J. Di video ini saya akan memaparkan mengenai frekuensi dan validitas instrumen. Nah, apa itu frekuensi dan validitas instrumen? Yang pertama, frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Sementara validitas instrumen merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kesohihan atau kebenaran dari suatu tes. Nah, suatu tes dikatakan memiliki validitas yang baik apabila hasilnya sesuai dengan kriteria. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu 0,3 minimal. Jadi artinya jika suatu tes nilainya 0,3 atau lebih dari 0,3 maka tes tersebut memiliki validitas yang baik. Sementara jika nilainya kurang dari 0,3 maka tes tersebut tidak valid atau tidak memiliki validitas yang baik. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung frekuensi dan validitas instrumen? Saya akan mempraktikannya di video ini. Jadi tonton videonya sampai habis. Nah, di sini contoh judul skripsinya yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Penelitian dilakukan pada 20 toko di Ciamis. Nah, di sini Y1 yaitu jumlah pembeli dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yaitu X1 dan jumlah pengunjung X2. Nah, di sini ada rentang skor analisis data dari Likert atau penilai, yaitu tingkatan nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, untuk skor 5 artinya sangat baik, skor 4 artinya baik, 3 sama dengan 3 baik, tidak baik, 2 sama dengan sangat tidak baik, dan 1 yaitu tidak pernah. Nah, di sini kita akan menghitung frekuensi dan validitas dari data, yaitu setelah mengajukan kuesioner kepada 20 orang penilai dengan 10 soal. Nah, di sini kita akan menghitung total skor dan rata-rata dari skor, yaitu dengan cara memblok dan autosum. Nah, lalu untuk rata-rata skor, menghitungnya yaitu total skor dibagi dengan 10. Karena soalnya ada 10. Nah, untuk kriteria selanjutnya sama caranya, yaitu kriteria yang kedua, X2, jumlah pengunjung. Kita akan menghitung total juga, caranya sama. Dan menghitung rata-rata. Dan untuk jumlah pembeli juga sama. Nah, jadi sekarang sudah terisi total skor dan rata-rata skor dari semua kriteria, dan selanjutnya kita akan mengisi frekuensi dan validitas. Yang pertama frekuensi, yaitu rumusnya count if range titik koma kriteria. Nah, di sini skor yang akan dicari yaitu 5. Lalu kita kunci. Nah, di sini frekuensi yaitu untuk menghitung berapa orang yang memberi nilai 5, berapa orang yang memberi nilai 4, dan seterusnya. Nah, di sini orang atau penilai yang memberi skor untuk soal nomor 1, skornya 5, yaitu ada 12 orang. Nah, lalu kita tarik. Nah, dan untuk soal ke-10 yang memberi nilai 5, yaitu ada 9 orang. Nah, untuk nilai yang selanjutnya, rumusnya sama.
dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan bahwa perhitungan frekuensinya benar, kita akan menjumlahkan. Nah, jika hasilnya 20, jumlahnya 20, maka perhitungan frekuensinya sudah benar. Dalam artian, dari 20 orang penilai yang memberi skor 5 pada soal nomor 1, yaitu ada 12 orang, dan 8 orang lainnya memberi nilai 4 pada soal nomor 1, dan seterusnya. Nah, untuk yang ini rumusnya juga sama. Lalu kita totalkan. Nah, berarti perhitungan frekuensi yang ini juga sudah benar karena totalnya sudah 20, yang artinya 20 orang. Lalu kita ke jumlah pembeli.
terakhir untuk kriteria nilai 1. Nah, lalu kita akan menghitung atau menguji validitas dari tes ini, yaitu rumusnya. Pearson Array 1, yaitu skor untuk soal pertama. Titik koma array 2, yaitu total skor. Itu dikunci, kemudian kita tarik. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, suatu tes dikatakan valid jika validitasnya lebih dari 0,3, lebih dari sama dengan 0,3. Nah, di sini baik soal 1 sampai soal 10 validitasnya lebih dari 0,3. Jadi semuanya valid. Nah, di sini kita isi di keterangan. Nah, lalu setelah dites semuanya, lalu kita pindahkan dengan cara mengcopy ke tabel validitas. Nah, di sini kita paste spesial, values, dan transpose. Nah, untuk yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama, itu dengan rumus Pearson. Nah, untuk kategori jumlah pengunjung juga semuanya valid karena lebih dari sama dengan 0,3. Lalu kita pindahkan ke tabel validitas. Nah, kita ulangi copy. Dan ke kategori selanjutnya, itu jumlah pembeli.
dan selesai. Nah, jadi itulah rumus untuk menghitung frekuensi dan validitas. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.